warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemimpin cilik, hari ini kita akan memperingati kelahiran baginda Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau memiliki sifat yang sangat mulia. Di antara sifat beliau ada sidik, fatona, tablik, dan amanah. Kita sebagai umat beliau harus mengikuti dan meniru semua perilaku beliau. Nabi Muhammad dahulu kala dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur dan cerdas. Bahkan sikap kejujuran Nabi Muhammad banyak ditiru oleh umatnya. Salah satunya adalah gadis penjual susu kambing. Pada zaman dahulu, zaman Khalifah Umar bin Khattab, hiduplah seorang gadis penjual susu kambing yang tinggal bersama ibunya. Mereka berjualan susu kambing secara cerdas dan amanah. Mereka berjualan susu untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Suatu pagi, suasana di pasar kota Madinah. Ada penjual susu, ayo kita beli yuk. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini susunya satu kendi harganya berapa ya? Biasa, Bu. 1 cawan setengah dirham. Wah, mahal sekali. Tidak mahal susunya. Ayo, ibu-ibu, beli susu kambing saya ini. Sehat, murni, segar, 5 cawan, hanya 1 dirham. Ayo ibu, ayo. Di sebelah sana itu harganya lebih murah. Kenapa di sini lebih mahal? Bagaimana lagi, Bu? Harga susunya sudah dari dulu seperti itu. Ayo silakan beli ibu, susu kambing murah dan sehat. Bu, Kak Caci. Ayo ibu-ibu, susu kambing segar dan murah. Ibu mau beli susu? Iya, Pak. Ini susunya satu kendi harganya berapa? 5 cawan, 1 dirham. Murah kan? Ayo ibu kita Ini, beli. Pak. Satu ya. Baik, silakan. Ini Bu. Ini ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita dapat uang banyak ini. Makasih ya Pak ya. Ya, sampai ketemu lagi. Dan pagi itu, di pinggir kota Madinah, gadis penjual susu sedang menjajakan dagangannya. Susu kambing murni segar. Kakak. Susu. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam Aisyah. Hari ini mau beli susu berapa kendi? 1 cawan aja, Kak. Siap Aisyah. Bagaimana kabar Ibu sekarang, Kak? Alhamdulillah, ibu kabarnya baik dan hari ini berjualan di pasar. Ini uangnya, Kak. Terima kasih. Aisyah, uangnya kecil saja. Kakak belum punya kembalian. Gak apa-apa, Kak. Ganti aja kembaliannya. Alhamdulillah, terima kasih ya Aisyah. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Kalau begitu kakak pamit dulu ya Aisyah, berjualan susu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Ini dagangan ibu sepi. Pelanggan kita banyak yang mengeluh, katanya harga susu kambing kita terlalu mahal. Akhirnya mereka pindah ke pedagang susu yang lain yang lebih murah. Bisa begitu ya Bu? Padahal susu kita kan memang benar-benar susu kambing. Kita ambil untungnya juga sedikit. Tidak mungkin kalau susu mereka tidak dicampur dengan air. Iya, ibu rasa juga begitu. Mereka mencampur susunya dengan air, sehingga mereka bisa jual susunya lebih murah. Apa kita harus seperti mereka ya? Ibu khawatir. Ibu, kita berlindung kepada Allah dari tidak kejujuran. Ibu, kita harus percaya Allah akan menolong kita dengan kejujuran kita. Astagfirullah, engkau benar nak. Itu tadi mungkin hanya prasangka ibu. Semoga itu hanya prasangka ibu saja. Iya Bu, semoga dugaan kita tidak benar. Ayo nak, sudah hampir maghrib. Kita bereskan semuanya, Iya, gerbang Bu. susunya. Kita sebelum
manggil datang. Dengan menjual susu kambing perahan, mereka menyambung hidup walau keuntungannya tidak seberapa. Sampai suatu ketika, Wah, sudah habis Bu dagangannya? Ah iya, ada apa Pak? Oh, bagaimana penjualan susu kambing Ibu hari ini? Alhamdulillah, tapi akhir-akhir ini penjualan agak menurun. Ibu tahu penyebabnya kenapa penjualan Ibu menurun? Itu karena susu kambing yang Ibu jual itu terlalu mahal. Iya, benar Ibu. Coba kalau Ibu jualnya dengan harga yang lebih murah, pasti banyak yang membeli. Bagaimana bisa lebih murah? Saya ambil untungnya hanya sedikit. Kalau saya turunkan lagi harganya, saya dapat apa? Ibu ingin tahu caranya supaya menjual susu lebih murah dan Ibu tetap dapat untung. Lebih murah dan dapat untung. Benar Ibu, Ibu tidak percaya? Begini Bu, campur aja susu kambing yang Ibu jual itu dengan air seperti kami. Kami juga mencampur jualan kami itu dengan air. Enak loh Bu, untungnya banyak. Dan pedagang semuanya pun senang kita bisa jual lebih murah, untungnya banyak. Maaf Pak, saya tidak mungkin mencampur susu-susu ini dengan air. Saya tak bisa. Begini Bu, maksud kami, pedagang susu kambing yang ada di pasar sudah sepakat mau mencampur air pada susu yang kita jual. Nah, itu kalau Ibu setuju, kalau Ibu nggak setuju ya terserah. Maaf bapak-bapak, saya tidak mau melakukan itu. Itu kan perbuatan jahat. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Begini aja Ibu, bagaimana kalau susu kambing yang Ibu jual itu kami yang mencampur dengan air? Ibu enak dengan menjual, pasti untungnya lebih banyak. Bagaimana? Maaf, saya tidak mau melakukan perbuatan yang jahat itu. Maaf. Sabar kawan. Kamu pasti mau mengatakan kami itu sebagai penipu. Alasan kamu ya? Maaf. Saya tidak bermaksud seperti itu. Sabar Bapak-bapak. kawan. Maaf. Sabar kawan. Saya tidak maksud seperti itu. Maaf. Hah, ya sudah, ayo kita pergi. Ibu, kami mohon maaf. Kami mau permisi dulu. Iya. sepulang sholat subuh, wajah Khalifah Umar tampak gusar saat beliau berbincang dengan sahabatnya. Beliau mendengar bahwa keluhan dari masyarakat sekarang banyak yang dicampur dengan air. Dan keesokan harinya di pasar datanglah pegawai kekhalifahan untuk mengumumkan maklumat dari Khalifah Umar bin Khattab. Wahai para pedagang dan seluruh penduduk Madinah, dengar, aku ingin menyampaikan sebuah maklumat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maklumat ini berisi larangan mencampur susu dengan air, karena kami mendengar susu yang kalian perjualbelikan ada yang dicampur dengan air. Beliau ingin mengingatkan kepada siapa yang melakukannya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkanlah perbuatan curang, karena itu adalah perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang tetap melakukannya, bersiaplah menghadapi pedang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya. Demikianlah maklumat ini aku sampaikan. Isi maklumat itu membuat nyali para pedagang curang tersebut ciut. Akan tetapi mereka malah menuduh ibu penjual susu yang melaporkannya. Mereka marah dan mengobrak-ngabrik dagangan ibu tua tersebut. Sehingga ibu tua tersebut menangis melihat semua dagangannya dihancurkan oleh pedagang yang curang. Ini semua gara-gara kamu. Mulai besok kamu tidak boleh jualan di sini. Cari tempat lain. Kalau kamu mau berdagang, silakan cari pedagang yang lain. Hingga beberapa bulan kemudian, di bawah terik matahari kota Madinah, mereka memulai menjual dagangannya dengan berkeliling dari satu rumah ke rumah
dan yang lainnya. Panas sekali, Bu. Kita berdiri sini dulu, Nak. Iya, Bu. Allah, panas sekali. Musim panas sudah tiba. Panas sekali. Kita mulai sedikit. Ini kambing-kambing kita susunya mulai sedikit. Gimana ini? Kita jual susunya juga sedikit. Karena susu yang dihasilkan dari kambing sedikit. Kalau yang kita terima juga sedikit. Sabar ya, Bu. Insya Allah kita akan dapat kemenangan. Selesai ini kan musim panas. Nah, selesai itu kambing kita akan banyak memakan rumput. Pasti mereka akan gemuk-gemuk dan menghasilkan banyak susu. Walaupun susunya banyak dari kambing-kambing kita, tapi mau dijual kemana? Itu sudah tidak jualan lagi ke pasar, tidak boleh. Kan kita bisa menjajakan susu kambing kita ke rumah-rumah, Bu. Kita coba dulu ya, Nak, ya. Iya, Bu. Jadi kita pulang dulu. Sedangkan di lain tempat, para pedagang curang itu membicarakan tentang ibu tua pedagang susu murni. Para pedagang curang itu mendengar bahwa ibu tua pedagang susu tersebut berdagang keliling dari rumah ke rumah. Dan hasilnya juga lumayan. Mendengar berita tersebut, para pedagang curang geram dan mereka merencanakan sesuatu yang membuat susu yang dijual oleh ibu tua itu tidak laku sama sekali. Bagaimana penjualan hari ini? Alhamdulillah sudah laku dan susunya habis semua. Untungnya banyak. Wah, kita akhirnya bisa mengalahkan ibu tua itu dan kita Betul mendapatkan sekali. untung yang banyak. Ini sekarang tak kasih upahmu. Terima kasih. Baiklah, kita sekarang pulang untuk mempersiapkan jualan besok. Susu kita campur dengan air biar kita mendapatkan untung yang banyak. Ayo kita pulang. Pagi itu, seperti biasanya, gadis penjual susu menjajakan dagangannya dari rumah ke rumah yang lainnya. Akan tetapi, hari ini benar-benar sepi. Orang tidak ada yang membeli susu kambingnya. Si gadis penjual susu heran, kenapa tidak ada yang membeli susunya sama sekali. Susu kambing murni. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mau beli berapa kendi, Bu, hari ini susunya? Maaf ya nak, saya sudah beli susu tadi. Iya, Bu, terima kasih kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya gadis malang penjual susu itu pulang dengan wajah yang sedih. Tapi di tengah jalan dia tanpa sengaja bertemu orang yang menjual susu berbicara dengan penjual susu curang yang telah melarang ibunya berjualan di pasar. Dan malam itu Khalifah Umar memutuskan mengumpulkan para sahabat-sahabatnya dan beliau berkata pada sahabatnya bahwa masih ada orang yang mencampur susu dengan air. Dan akhirnya Khalifah Umar dan para sahabat sepakat menyelidiki siapa yang sudah mencampur susu dengan air. Lalu mereka membagi penyelidikan dengan menyisir dari kampung ke kampung di sebelah timur dan yang lainnya menyisir dari rumah ke rumah di sebelah barat. Sedangkan Khalifah Umar bin Khattab berdua dengan sahabatnya bagian utara kota Madinah. Dan saat Khalifah dan sahabatnya sedang berjalan tanpa sengaja, Khalifah Umar bin Khattab mendengar percakapan ibu dan gadis penjual susu. Serta-merta beliau berhenti dan mendengarkan percakapan ibu dan gadis tersebut. Bagaimana penjualan susu hari ini, anakku? Hari ini penjualannya menurun banyak, Bu. Para pedagang curang itu menjual susu-susu kambing mereka ke rumah-rumah. Hah?
dengan harga yang lebih murah. Iya Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amir Mukminin sudah melarang mereka mencampur susu dengan air. Sabar saja Bu. Ini Bu untuk upah hari ini. Alhamdulillah. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun dari hari ke hari. Upah semakin berat rasanya. Persediaan kandung kita juga sudah mulai habis. Anakku, ibu tahu kok anak tahu. Tapi untuk sementara ini, bagaimana kalau susu kambing kita ini kita campur dengan air? Kan pedagang-pedagang yang lainnya juga mencampur susunya juga. Astagfirullahaladzim, Ibu kan tahu Khalifah kan melarang kita mencampur susu dengan air. Apa Ibu lupa sanksi yang akan diberikan kepada beliau? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu. Khalifah Umar pun juga tidak tahu. Yang kita tahu adalah kita adalah pedagang yang jujur. Maka kita akan campur aja susu kambing ini dengan air. Tidak ada yang curiga. Wahai ibuku saya, Khalifah Umar tidak melihat, tapi Allah Maha melihat kita semua. Sabar ya Bu. Gimana ya? Ayo kita campur aja. Ini kan sudah malam. Tidak ada yang tahu. Ibu, aku nggak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai atau sepi. Aku yakin Allah akan mengawasi kita walau di saat kita ramai atau sepi. Astagfirullah, maafkan ibu ya nak ya. Iya Bu. Lalu karena ibu takut ibu semuanya karena susu kita nggak tahu. Karena kita akan menambah susu ini supaya kita jual di dalam kandungan. Iya Bu, sabar ya Bu. Kita siapkan dulu. Khalifah Umar merasa takjub mendengar kejujuran anak gadis tersebut, dan di lain tempat sahabat Khalifah juga sudah menemukan pedagang susu yang curang tersebut. Sedangkan Khalifah Umar bin Khattab mendatangi rumah ibu tua itu dan gadis penjual susu. Dan Khalifah menikahkan putranya Asif dengan gadis jujur penjual susu tersebut. Dan dari pernikahan tersebut ada keturunan mereka yang terlahir seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal, yaitu Khalifah yang kelima setelah Ali radhiyallahu anhu. Orang yang selalu jujur akan senantiasa dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya gadis penjual susu tadi. Jadi, kita harus jujur dalam berkata, seperti ada hadis tentang jujur atau berkata yang benar. Hadis itu berbunyi, "Qulil haqqo walau kana muron." Berkatalah yang benar walaupun itu pahit.